Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia ibu-ibu hebat IDP semuanya. Baiklah, kita sampai pada sesi ini. Kita akan mempraktikkan coaching. Praktik coaching bersama Ibu Weli, Ibu Dona, dan Ibu Dewi Yulianti. Di mana di sini yang berperan sebagai coach adalah Ibu Weli, sementara Ibu Dona Gumalasari sebagai coach dan pengamat Ibu Dewi Yulianti. Kita langsung saja ibu-ibu hebat semuanya. Kami serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Weli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dewi. Ya, sudah siap untuk melakukan coaching, Bu? Insya Allah sangat siap sekali Bu Dewi. Oke. Baik Bu Weli, sebelum kita melakukan praktek coaching ini, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan praktek kita. Yang pertama sekali adalah tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini. Nah, kita mengacu pada alur Tirta ya Bu Weli. Jadi kita diharapkan nanti ketika dalam proses coaching terlihat menggunakan alur Tirta. Kemudian sebelum kegiatan coaching ini dimulai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Weli sebagai coachnya nanti. Nah, kira-kira ya Bu Weli, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam praktek coaching kita saat ini? Baik Ibu Dewi, pertama saya ucapkan terima kasih banyak ya karena Ibu Dewi sudah bersedia untuk menjadi pengamat atau sebagai observer dalam kegiatan coaching kita pada kesempatan kali ini. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini ada 3 Bu Dewi, yaitu kehadiran penuh, kemudian kompetensi mendengarkan aktif, lalu saya juga ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu Dewi. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu Weli sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang lebih ingin untuk diobservasi nantinya? Menurut Ibu Weli, kira-kira apa ya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan nantinya? Kalau kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi begitu Bu Dewi, mungkin saya ingin ketiga-tiganya diobservasi oleh Ibu Dewi gitu, karena saya berharap nanti dapat masukan dari Ibu Dewi kira-kira kompetensi mana yang mungkin masih harus diperbaiki gitu Bu Dewi. Namun jika ingin lebih spesifik lagi, mungkin saya ingin ke kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka Bu Dewi. Kemudian pertanyaan Bu Dewi selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang kan adalah nanti coach saya itu dapat menemukan rencana aksi solusi dari pendidikan yang dihadapi gitu Bu Dewi. Oke, baik Bu Weli. Sepertinya Bu Weli sudah tidak sabar ya ingin segera berdialog atau bercakap-cakap ini dengan coach kita. Nah, baik saya serahkan waktunya, silakan dimulai percakapan coachingnya. Iya, benar sekali Bu Dewi. Terima kasih banyak ya Bu Dewi. Ya, sama-sama. Oke, Ibu Dona. Ya, Bu. Kita mulai. Ya, silakan Bu. Ibu Dona. Waalaikumsalam Ibu Weli. Bagaimana Ibu Dona pada hari ini?
Alhamdulillah Bu Eli, saya baik-baik. Kemudian Bu Eli ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga baik Bu Dona. Benar Bu Dona udah malam sepertinya ada meeting ya Bu sampai harus malam gitu. Kira-kira apa nih Bu Dona yang mau Sebenarnya saya segan nih jadi mau Bu Eli. Sampai saya mau buat janji sama di chat Ibu malam-malam. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya Bu Eli ya. Iya, apa Bu Dona? Saya juga segan nih. Pasti Bu Eli mau capek juga ya baru siap mengajar. Nggak masalah Ibu Dona, kita santai aja ya. Kita di sini kan selalu berbagi satu sama lain gitu Bu Dona, baik susah maupun senang. Jadi saya nggak keberatan kalau Bu Dona ingin cerita-cerita, ada yang mau dibagikan ke saya gitu. Jadi gimana Bu Dona? Ya nih Bu Eli, sebenarnya saya memang lagi butuh teman untuk curhat, kemudian teman untuk berbagi beban ya Bu Eli ya. Nah, dan saya berinisiatif. Nah, Ibu Eli lah orang yang cocok untuk berbagi cerita nih Bu Eli. Oke, dengan senang hati Bu Dona, saya akan mendengarkan curahan hati Bu Dona pada hari ini. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Dona ceritakan? Begini Bu Eli, dari tadi pagi mood mengajar saya itu memang sedang buruk sekali Bu. Lagi dan anak-anak di kelas saya itu lupalah, yang tinggal lah. Padahal kemarin sudah saya ingatkan loh Bu, malahan sudah saya ingatkan pula di WA grup. Namun mereka tetap lakukan hal-hal yang tidak saya sukai. Mereka tetap tidak mengerjakan PR-nya dengan alasan yang beraneka ragam nih Bu Weli. Siapa sih yang tidak kesal Bu Weli? Jadi mood saya mengajar itu dari pagi tadi, wah luar biasa nggak enak Bu Weli. Oh iya begitu ya Bu Dona ya. Jadi kira-kira apa nih yang Bu Dona harapkan dari percakapan kita pada hari ini? Saya berharap ada solusi yang benar-benar efektif nih Bu Eni, ya efektif sekaligus efisien, sehingga anak-anak atau murid-murid di kelas saya ini lebih bertanggung jawab terhadap tugas yang saya berikan. Ya begitu Bu Eli. Oke Bu Dona, jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi Bu Dona moodnya sangat kurang bagus pada hari ini gitu ya. Iya. Awal-awal masuk kelas nih mood sudah bagus sekali nih gitu ya Bu Dona ya. Cuman di kelas ternyata menghadapi kenyataan pahit kalau banyak yang tidak membuat PR gitu ya. Dengan berbagai alasan, ada yang bilang lupa, ada yang memang tidak membuat PR gitu ya Bu Dona ya. Kira-kira kalau menurut Ibu Dona, kondisi anak-anak di kelas Ibu Dona itu sekarang itu bagaimana Bu? Apakah secara umum selalu tidak membuat PR atau hanya sebagian anak Bu Dona? Jadi situasinya gini Bu, ada sekitar 3-4 orang anak ini yang hampir selalu tidak membuat PR. Orangnya pun itu aja Bu. Kemudian sampai saya yakin bisa memprediksi jika nanti saya kasih PR lagi, besok pasti mereka tidak akan mengerjakan dengan yang sama Bu, lupa atau tertinggal di rumah gitu Bu. Jadi hal seperti itu membuat mood saya mengajar itu menjadi down. Padahal saya di rumah itu sudah
Dan yang dimarahi itu aja gitu. Oke Bu Dona, berarti tidak secara umum gitu ya Bu Dona ya, hanya 4 orang anak dan hampir setiap hari itu saja anaknya gitu ya Bu Dona ya. Ya Bu. Sehingga di kelas anak-anak yang lain pun yang membuat PR gitu, yang rajin juga kena imbas dari anak Ibu Dona yang 4 orang ini gitu ya Bu Dona. Benar. Nah menurut Bu Dona, kira-kira apa ya yang mempengaruhi hal tersebut terjadi Bu? Nah, itulah Bu Eli. Kadang saya sampai bingung Bu Eli. Sebenarnya saya memberikan PR itu tidak banyak-banyak. Biasanya paling banyak ya 5 soal lah Bu Eli. Tapi itulah Bu, mungkin mereka itu memang kurang termotivasi, kurang perhatian dari orang tuanya di rumah. Jangankan PR-nya Bu Eli, saya curhat lagi nih Bu Eli masalah baru. Jangankan PR-nya, seragam sekolah saja terkadang juga kurang diperhatikan Bu. Hari Senin masa mereka pakai baju pramuka Bu, padahal kalau hari Senin itu sudah jelas merah putih, kalau hari Selasa itu udah pakai baju olahraga, malahan mereka pakai baju putih merah Bu. Nah kalau hari Rabu mereka seragamnya juga beda lagi gitu. Memang susah Bu, seragam saja tidak diperhatikan apalagi PR Ibu gitu. Oh iya, begitu ya Bu Dona ya. Berarti anak-anak yang 4 ini tidak hanya membingungkan Bu Dona dari segi pembelajaran saja, dari segi PR gitu ya Bu Dona ya, sampai ke seragam sekolah gitu. Mereka juga kadang tidak sesuai dengan peraturan gitu ya Bu Dona ya. Ya benar. Memang kita sadari ya Bu Dona, hal ini tidak terlepas sebenarnya dari perhatian orang tua di rumah, apalagi kalau untuk anak-anak tingkat sekolah dasar gitu ya. Bagaimanapun mereka masih membutuhkan perhatian dari orang tuanya tentang seragam ini ya Bu Dona. Mungkin bisa jadi kadang seragam yang mereka temukan di rumah hanya itu gitu ya Bu Dona ya. Berarti situasinya tidak sesuai dengan yang Bu Dona harapkan. Nah, kalau boleh saya tahu, sekarang ini situasi apa yang atau Bu Dona inginkan dari anak-anak ini Bu Dona? Saya maunya Bu, murid-murid saya ini tetap ingat dengan tugasnya Bu Eli, bertanggung jawab mereka dengan tugasnya, dan mereka belajar lagi di rumah dengan bimbingan orang tua atau dengan bimbingan keluarga lainnya gitu ya Bu El. Kemudian saya juga ingin orang tua itu jadi peduli gitu Bu, baik itu terhadap PR-nya maupun terhadap perkembangan anaknya ketika belajar di rumah Bu Eli. Kemudian saya inginnya orang tua itu tidak menyerahkan anaknya 100% kepada pihak sekolah. Terlebih lagi Bu Eli, sekarang kan murid-murid akan melaksanakan ujian semester 1 nih Bu Eli. Jadi saya sekarang terpikir Bu Eli, apakah murid-murid saya yang 4 orang ini bisa menyelesaikan ujian dengan baik atau gimana gitu Bu Eli. Saya bingung Bu Eli. Oh iya saya paham Bu Dona, dan saya sangat setuju sekali ya dengan pemikiran Bu Dona gitu, bahwa pendidikan anak-anak, pembelajaran anak-anak itu tidak mungkin bisa dilakukan hanya oleh guru saja, hanya oleh kita saja gitu ya Bu Dona. Bagaimanapun harus ada kerjasama dengan orang tua di rumah gitu ya Bu Dona. Kalau begitu menurut Ibu Dona, kira-kira apa nih yang bisa membuat keinginan Bu Dona itu, harapan Ibu Dona itu bisa terwujud? Nah, itulah yang ingin saya sampaikan Bu Eli. Mungkin yang saya perlu bicara ini heart to heart dengan anak terlebih dahulu ya Bu Eli ya. Berbicara dari hati ke hati, apa yang menjadi permasalahan mereka gitu Bu. Oke, saya mungkin sependapat ya dengan Ibu Dona. Lalu kira-kira menurut Bu Dona, apalagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepedulian orang tua ini Bu? Menurut saya mungkin selain berbicara dengan
anak-anak dari hati ke hati. Saya juga perlu bicara mungkin ya, Bu, ya, kepada orang tua mereka, ya bicara dari hati ke hati, apakah mereka memang tidak peduli atau masalah apa sih yang sebenarnya yang terjadi di antara mereka sehingga tidak mempedulikan, pendidikan anaknya gitu, Bu. Oh, iya iya Bu Dona. Jadi, selain berbicara dengan para murid dari hati ke hati, Bu Dona juga mungkin berencana akan berbicara dengan orang tua mereka gitu ya Bu Dona, mengenai perkembangan anak-anak ini. Kira-kira untuk berbicara dengan, orang tua ini, apa yang perlu Ibu Dona siapkan agar hal ini bisa berjalan dengan baik Ibu Dona? Mungkin saya harus, mengundang, dan memanggil orang tua siswa terlebih dahulu ya, Bu, untuk menyampaikan keadaan yang terjadi. Kemudian, setelah itu juga, saya mungkin membuat, sebuah buku kontrol, sebagai bentuk pengawasan, dan bukti ini kerjasama antara saya dengan orang tua siswa. Jadi mudah-mudahan dengan hal tersebut, siswa saya atau murid saya bisa lebih bertanggung jawab lagi dalam membuat tugasnya dan lebih bertanggung jawab lagi terhadap peraturan sekolah, Bu, ini. Oke, Bu Dona, saya setuju sekali dengan Ibu Dona ya. Nah, dari berbagai alternatif yang Ibu Dona sudah jelaskan tadi, yang sudah Ibu Dona paparkan tadi, kira-kira aksi nyata atau langkah awalnya apa ini yang akan Bu Dona lakukan terlebih dahulu, Ibu Dona? Langkah awalnya ya tentunya mengundang orang tua ya, Bu Eweli ya, menggunakan surat atau sekarang karena sudah canggih mungkin saya, hubungi dengan WA aja, Bu. Kemudian, nanti, setelah, berbicara atau berdiskusi dengan, para wali murid, saya juga, mengusulkan untuk pembuatan buku kontrol, Bu. Jadi setiap hari buku kontrol itu harus ditandatangani oleh siswa, baik, siswa kemudian ditandatangani oleh orang tua dan ditandatangani oleh guru. Jadi, kegiatan tersebut, atau buku kontrol tersebut kita sebagai, sebagai guru, siswa dan, sebagai orang tua juga, bisa saling, mawas diri ya, Bu, ya, saling mengontrol gitu, Bu. Oke, berarti kalau dapat saya simpulkan langkah awal yang akan Ibu Dona lakukan itu mengundang wali murid ya, baik nanti mungkin melalui surat atau secara WA saja, kemudian Bu Dona akan berdiskusi gitu ya dengan wali murid. Nah, kira-kira kapan Ibu Dona akan memulai rencana Ibu Dona ini? Karena masalahnya ini udah urgent sekali, Bu, udah mau masuk ujian, semester 1 juga nih, Bu, maka saya rasa ini harus cepatnya nih, Bu Wendy. Kalau bisa nanti, saya buat, suratnya dulu, kemudian atau undangan, saya kirim ke WA, kemudian ya seperti itu ya, Bu. Saya buat undangannya, saya kirim ke WA untuk memberitahukan orang tua atau murid, Bu. Oke, Bu Dona. Dalam melaksanakan komitmen ini, kira-kira ada nggak yang bisa Ibu Dona mintai dukungannya? Kira-kira siapa Bu Dona? Nah ini, Bu, kita kan sebagai makhluk sosial memang tidak bisa, hidup sendiri ya, Bu, kita Iya. butuh bantuan orang lain. Nah, menurut saya perlu dukungan dari, kepala sekolah, dari rekan guru, baik itu guru kelas maupun guru yang studi lainnya yang, mengajar di sekolah saya. Khususnya di kelas saya, Bu Eli. Kemudian juga saya tentunya nih pastinya, saya butuh, kerjasama yang intens, antara siswa dengan orang tua. Jadi banyak nih, Bu Eli, ada, kepala sekolah, rekan guru, kemudian orang tua, kemudian siswa juga, Bu Eli.
Oke, wah luar biasa sekali ya Ibu Dona. Saya sangat mendukung itu rencana dan komitmen Ibu ini dalam menyelesaikan permasalahan ini. Saya doakan mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Dona rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Baik Ibu Dona, kira-kira apa nih yang bisa Ibu Dona simpulkan dari percakapan kita sebentar ini, Bu Dona? Iya, baik Bu Eli, saya sangat berterima kasih kepada Ibu Eli yang sudah meluangkan waktunya untuk saya berbagi, bercerita tentang keluh kesah saya. Kemudian jadi nanti untuk menyelesaikan masalah saya berusaha mencoba berbicara dari hati ke hati dengan siswa maupun orang tua siswa saya, Bu. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan orang tua siswa dalam menerapkan buku kontrol agar tingkat kepedulian orang tua dan siswa itu lebih meningkat, sehingga ini juga akan berdampak pada peningkatan motivasi siswa dalam belajar, kemudian peningkatan tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas yang mereka harus laksanakan, dan terhadap peraturan sekolah yang harusnya mereka patuhi, Bu Eli. Wah, hebat sekali ya Ibu Dona ya. Insya Allah dapat bisa segera terwujudkan ya Bu Dona. Saya juga sudah tidak sabar nih ingin mendengar perkembangannya gitu tentang rencana Ibu Dona ini. Nanti kalau begitu setelah kegiatan Ibu Dona ini terlaksana mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Dona. Iya. Ya, semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ya, Bu. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembicaraan kita ya Ibu Dona. Terima kasih banyak Ibu Dona sudah mau bercerita, berbincang-bincang dengan saya. Hal ini juga bagi saya juga menambah gitu Bu Dona, menambah pengalaman saya. Mungkin suatu saat nanti juga akan saya praktekkan gitu ya Bu Dona. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya ya Bu Eli. Iya. Sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, Assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam Bu Eli. Baik, alhamdulillah Ibu Weli ya sudah selesai melakukan proses coachingnya, dan saya lihat sudah berjalan dengan sangat lancar ya. Begini Bu Weli, tadi saya mengamati dan juga sudah mengobservasi. Saya melihat Bu Weli sebagai coach ini sudah melakukan percakapannya dengan sangat baik sekali menggunakan alur Tirta. Pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan ini yang ingin saya ajukan lagi ke Bu Weli gitu ya. Iya, silakan Ibu Dewi. Oke, Bu Weli. Nah, apa ya yang sudah Bu Weli lakukan pada saat melakukan coaching itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari yang sudah Ibu lakukan tadi itu, apakah indikatornya sudah cukup gitu? Kalau saya itu yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan ada pada coach sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Saya sudah berusaha untuk hadir secara penuh. Kemudian saya juga mendengarkan coachee dengan aktif. Lalu kemudian saya juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya Bu Dewi, sehingga saya merasa potensi dari coachee itu sudah dapat dikembangkan dengan maksimal, Bu. Oke, ya memang saya lihat tadi ya sangat menarik gitu ya Bu ya,
Berarti dari ketiga kompetensi yang sudah dilaksanakan itu, dari catatan observasi saya memang sudah terlihat proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Mulai dari awalnya itu menyepakati tujuannya dulu, kemana arah coachingnya, kemudian mengidentifikasi dengan memetakan situasi, lalu kemudian bagaimana Ibu Weli sudah bisa mengembangkan alternatif rencana sehingga pada akhirnya sampai kepada tahap pengambilan kesimpulan serta rencana tindak lanjutnya. Kemudian juga saya sudah melihat bagaimana Bu Weli sebagai coach ini berusaha hadir gitu secara penuh atau mindfulness, menjadi pendengar yang aktif, juga sudah berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot. Ya, saya perhatikan dari tadi pertanyaan Bu Weli sangat bagus sehingga dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coachinya. Nah, begini Bu Weli untuk pertanyaan terakhir. Kira-kira ini Bu ya, kan ini sudah panjang prosesnya tadi. Nah, dari kesemuanya itu kompetensi apa lagi ini yang ingin Ibu Weli kembangkan lagi gitu kan, berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan ini Bu Weli. Iya, terima kasih Bu Dewi atas pendapatnya ya. Mungkin yang ingin saya kembangkan itu mungkin semua kompetensi Bu Dewi. Mulai dari bagaimana kita bisa hadir secara penuh untuk coaching, kemudian bagaimana coach itu bisa menjadi pendengar yang aktif gitu. Dan yang paling ingin saya kembangkan itu mungkin di bagian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya Bu Dewi. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu ya yang berbobot itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap si coach gitu. Dengan coach mengajukan pertanyaan terbuka, coach akan dengan mudah gitu ya Bu ya bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Itu Bu Dewi. Oh iya, benar sekali ya Bu Weli ya. Mungkin juga nih dengan adanya proses yang akan datang, dengan latihan-latihan yang terus-menerus ini, mudah-mudahan semua kompetensi ini bisa semakin berkembang dengan baik ya Bu Weli ya. Nah, baik Bu Weli, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita hari ini. Alhamdulillah proses coaching kita ini sudah tiba pada akhirnya. Baik Bu Weli, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari Bu Weli. Sama-sama Ibu Dewi. Ya Bu Weli, Assalamualaikum Bu Weli. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali ya Ibu-Ibu praktik coaching kita hari ini. Jadi baiklah kita akhiri kegiatan kita hari ini. Saya sebagai moderator minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru hebat semuanya, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktek coaching lagi dengan coachnya Ibu Dewi Yulianti, kemudian coachnya Ibu Weli Anwar, dan sebagai observer Ibu Dewi Suharni. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Ibu Dewi Yulianti, Ibu Weli Anwar, dan Ibu Dewi Suharni untuk melakukan praktek coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dona.
Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sudah siap ya Bu untuk melakukan coaching kita siang ini? Alhamdulillah siap, Bu. Oke, baik Bu Dewi. Nah, sebelum kita melakukan praktek coaching, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini, itu kita mengacu pada alur Tirta ya Bu, sama seperti sebelumnya. Jadi diharapkan nanti Bu Dewi ketika proses coaching itu terlihat menggunakan alur Tirta ya Bu. Iya. Nah, kemudian sebelum kegiatan coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dewi selaku coach dalam coaching ini. Iya, Bu. Siap, Bu. Nah, kira-kira dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin Bu Dewi kembangkan? Jadi pada coaching saat ini rencananya saya mau mengembangkan kompetensi yaitu dari 3 kompetensi yang kita ketahui itu, yaitu yang pertama bagaimana kehadiran penuh sebagai seorang coach atau mindfulness-nya, kemudian bagaimana sebagai pendengar ya, jadi seorang coach yang bisa mendengarkan secara aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya itu bisa menjadi pertanyaan yang bisa menimbulkan kesadaran atau rasa ingin tahu dari si coach juga yang menyebabkan bisa terlaksananya percakapan yang baik nantinya sehingga tercapai hasil yang diharapkan nantinya, Bu. Oke, baik Bu Dewi. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik mau diobservasi Bu Dewi? Mungkin saya mau mengobservasi ini kompetensinya lebih itu kepada kompetensi bagaimana itu bisa memunculkan pertanyaan berbobot. Jadi saya sebagai coach nanti harus bisa pula menemukan kata kunci sehingga nantinya saya bisa menyimpulkan nantinya apa-apa saja yang disampaikan oleh si coach, begitu Bu. Oke, menurut Bu Dewi, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Nah, jadi dari indikator yang ini karena saya lebih ke untuk pertanyaan berbobot ya begitu ya Bu ya. Jadi saya nantinya ingin agar si coach ini dapat menemukan rencana aksi serta solusi dari masalah yang yang dia hadapi gitu. Yang munculnya dari diri si coach itu sendiri begitu Bu Dewi. Oke, bagus sekali Bu Dewi. Jadi kalau dilihat dari apa yang Bu Dewi sampaikan tadi, sepertinya Bu Dewi sudah tidak sabar lagi ingin melakukan praktek coaching ini. Nah, kita mulai saja kegiatan coachingnya Bu Dewi. Baik Bu, Iya, silahkan. silakan. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Weli. Sehat Bu Weli? Alhamdulillah sehat Ibu Dewi. Iya, baik. Mohon maaf Bu, bisa saya minta waktunya sebentar Bu. Saya ada yang mau saya ceritakan nih Bu Dewi tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Apa Ibu waktu luang Bu? Alhamdulillah Bu Weli, hari ini saya ada waktu luang sehingga saya bisa diskusi dengan Bu Weli. Nah, kira-kira apa ya yang mau Bu Weli ceritakan? Begini Bu Dewi, sebenarnya saya udah kepikiran dari kemarin-kemarin gitu ya. Ini rasanya
masalah ini kok sudah numpuk di kepala gitu ya Bu Dewi. Saya sudah berpikir kemudian mencari siapa kira-kira yang membantu saya gitu. Jadi tiba-tiba saya kepikiran Bu Dewi gitu. Mungkin Bu Dewi bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini. Ini Bu Dewi, belakangan ini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Bu dalam menerima pelajaran dari saya gitu. Padahal sebagai seorang guru rasanya saya sudah bersemangat sekali gitu ya Bu untuk mengajar di kelas gitu. Namun kenyataan yang saya lihat anak didik saya itu tidak begitu antusias Bu dalam menerima pelajaran saya. Kemudian selain itu jika dilihat Bu Dewi, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu mungkin hanya sekitar 50-60% saja Bu Dewi. Jadi menurut Bu Weli, apa ya yang Bu Weli harapkan dari obrolan kita hari ini? Nantinya tujuannya untuk apa gitu? Oh iya Bu Dewi. Jadi saya sangat berharap gitu ya dengan mengobrol dengan Ibu Dewi, saya mendapatkan solusi, saya mendapatkan jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi ini Bu, yaitu tentang antusias murid-murid yang saya ajar Bu Dewi. Iya, iya. Nah, kalau begitu, menurut Bu Weli nih, hal apa saja ini yang bisa membuat murid-murid Bu Weli menjadi kurang antusias tadi ya dalam belajarnya begitu Bu Weli? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu Dewi, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias dalam belajar adalah yang pertama mungkin kadang-kadang ya Bu Dewi, pembelajaran saya sepertinya mungkin membosankan bagi mereka Bu Dewi. Kemudian mungkin ada beberapa pelajaran saya yang monoton gitu. Saya tanpa saya sadari kadang ya Bu Dewi, mungkin saya lebih dominan berbicara sementara anak-anak cuman menjadi pendengar saja gitu. Kemudian saya bercerita di depan murid-murid saya gitu tanpa memberikan murid-murid ini kesempatan juga untuk berbicara gitu Bu Dewi. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran kadang juga saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat aktif Bu Dewi, sehingga dalam pembelajaran itu mungkin lebih berpihak ke saya ya Bu Dewi ya. Oh iya begitu ya Bu Weli. Nah, dari yang sudah Bu Weli sampaikan tadi, saya ada mengutip ada membosankan, monoton tadi ya Bu Weli. Nah, kira-kira apa saja ini yang dapat membuat murid Bu Weli ini bisa sebenarnya antusias dalam belajar gitu Bu Weli? Kalau menurut saya mungkin murid-murid ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Dewi ya. Kemudian tidak membosankan gitu dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka Bu Dewi. Oh, jadi itu yang idealnya murid menurut Bu Weli ya, yang Iya, menyenangkan, tidak membosankan gitu ya. iya. Nah, jadi kira-kira apa saja ini yang bisa membuat murid-murid belajar dengan menyenangkan tadi, tidak bosan dan sesuai dengan kebutuhan murid ini menurut Bu Weli? Oh iya Bu Dewi, kalau menurut saya ya bagaimana supaya murid-murid itu belajarnya menyenangkan, tidak bosan gitu ya, dan mereka sangat antusias. Mungkin pembelajaran saya harus berpusat pada murid ya Bu Dewi. Kemudian dalam pembelajaran saya mengusahakan murid aktif dalam pembelajaran gitu. Kemudian dengan adanya mungkin ice breaking ataupun games gitu ya, supaya kegiatan pembelajaran ini lebih menyenangkan bagi murid-murid saya Bu Dewi. Oh iya, jadi begitu ya Bu ya. Nah, lalu mengenai apa kata Ibu tadi ada ice breaking ataupun games ataupun tugas-tugas ya tadi. Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka ini kurang antusias itu dalam membuat tugasnya tadi, Bu? Ya Bu Dewi, mungkin kalau saya pikir lagi
Mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Bu ya. Mungkin kebiasaan saya gitu Bu Dewi, saya memberikan terlalu banyak pertanyaan gitu. Kemudian di samping saya memberikan terlalu banyak pertanyaan, saya tidak mengimbanginya dengan memberikan sumber belajar yang beragam bagi anak gitu Bu Dewi. Jadi pertanyaan saya banyak, sedangkan bahan referensi bagi anak untuk menjawab pertanyaan saya itu kurang Bu Dewi. Iya, tapi Bu Welly sudah menggunakan sumber belajar ya. Tapi kalau boleh tahu sumber belajar apa saja yang sudah ada di kelas Bu Welly? Selama ini mungkin yang sudah ada di kelas saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan aja Bu Dewi. Iya iya. Nah, Dia menurut kasih, Bu Welly, ya, kira-kira ada nggak sumber belajar selain buku teksnya? ya kalau saya pikir banyak sih ya sebenarnya sumber belajar Bu Dewi ya. Kita bisa mengakses video, bisa di YouTube, kemudian ada berbagai aplikasi-aplikasi yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk pembelajaran seperti Kahoot, Quizzes, mungkin juga bisa ya Bu Dewi ya. Betul sekali Bu Welly ya. Saya yakin sekali nih Bu Welly apabila menggunakan sumber belajar itu mungkin bisa nanti membuat murid-murid antusias itu menurut yang Bu Welly bilang tadi ya. Iya, benar juga Bu Dewi. Nah, berbicara tentang hal tersebut, jadi sekarang ini kira-kira apa ya rencana Bu Welly untuk agar masalah ini nih terselesaikan gitu. Seperti yang Bu Welly tadi masalahnya ada yang murid tidak antusias, 50%-nya tidak fokus dan bagaimana. Jadi apa rencana dari Bu Welly selanjutnya? Mungkin yang pertama rencana saya adalah saya akan mulai merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu Dewi. Mungkin dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya, tidak hanya buku yang ada di perpustakaan saja atau yang disediakan sekolah saja Bu Dewi. Saya mungkin akan mencoba mencari video pembelajaran, atau saya mungkin akan membuat video pembelajaran sendiri ataupun dari YouTube. Kemudian saya juga akan mulai mencoba menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang sudah sangat banyak sekali disediakan gitu. Kemudian supaya pembelajaran tidak monoton, mungkin saya akan menyelingi dengan ice breaking atau dengan pemberian games agar anak-anak kembali bersemangat dalam belajar. Kemudian rencana saya selanjutnya mungkin tugas yang saya berikan kepada anak akan mulai saya kurangi Bu Dewi. Saya tidak akan lagi memberikan tugas yang terlalu banyak kepada anak. Mungkin cukup 5 atau 10 soal paling banyak. Dan saya juga berpikir pemberian tugas ini akan saya sesuaikan dengan bakat, dengan minat murid-murid saya Bu Dewi. Mungkin lebih tepatnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid akan senang gitu dalam mengerjakan tugasnya. Mereka tidak akan bosan lagi karena pembelajaran sesuai dengan minat mereka gitu Bu Dewi. Iya, saya senang sekali ini dengan rencana yang sudah Bu Welly utarakan ini. Berarti itu adalah potensi yang Ibu miliki ya. Nah, mudah-mudahan ini semuanya berhasil. Nah, untuk selanjutnya ini komitmen Bu Welly terhadap rencananya ini bagaimana nantinya? Insya Allah saya berkomitmen Bu Dewi untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya. Kemudian saya akan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengembangkan materi pelajaran, dan saya berharap nanti murid-murid saya dapat menjalankan Merdeka Belajar, dan saya akan berusaha untuk membuat murid-murid saya senang dalam pembelajaran. Begitu Bu Dewi. Iya, saya senang sekali nih Bu Welly. Bagus sekali. Nah, saya juga sangat mendukung sekali. Jadi kira-kira kapan Bu Welly akan memulai membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan dan berdiferensiasi itu tadi seperti yang sudah Bu Welly utarakan?
Insya Allah Bu Dewi sesudah percakapan kita ini dan mungkin untuk pertemuan besok saya akan mulai membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan saya akan mulai mencoba mempraktikkannya di kelas besok Bu Dewi ya. Kemudian bagaimana nanti perkembangannya ke depan, saya akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu Dewi. Nanti mungkin saya akan kabari Ibu Dewi lagi, insya Allah kalau Ibu Dewi masih berkenan ya Bu Dewi. Iya, tentu saja Bu Welly. Rasanya juga saya tidak sabar juga rasanya ingin segera bertemu kembali dengan Bu Welly untuk melihat sejauh mana ini perkembangan dari rencana Bu Welly ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan. Amin, amin. Wah, terima kasih banyak ini Bu Dewi sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan saya. Saya rasanya setelah berbicara dengan Ibu Dewi ini membuka pikiran saya gitu Bu, sehingga permasalahan yang semula saya pikir aduh rumit sekali ini untuk diselesaikan gitu. Alhamdulillah setelah bercakap-cakap dengan Ibu Dewi saya menemukan solusi gitu dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Sama-sama Bu Welly. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Welly. Alhamdulillah ya Bu Dewi, proses coachingnya sudah selesai dan berjalan dengan lancar sekali tadi. Tadi saya juga sudah mengamati, sudah mengobservasi dan juga melihat bagaimana Bu Dewi di sini sebagai coach itu sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan lagi kepada Bu Dewi. Ya, baik Bu Dewi, silakan. Jadi di sini apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Bu Dewi, saya rasanya tadi ya saya melakukannya proses coaching yang sudah saya lakukan, saya itu sudah berusaha itu untuk menerapkan beberapa kompetensi yang diharapkan dalam proses coaching ini. Jadi seperti yang saya utarakan di awal, saya sudah berusaha untuk bisa hadir itu untuk fokus dalam menghadapi si coaching dengan hadir secara penuh ya atau mindfulness. Kemudian saya mendengarkan coaching dengan aktif. Kemudian saya juga berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga apa yang menjadi persoalan si coaching itu dapat dibahas dan dikembangkan secara maksimal sehingga dari kata-kata kuncinya itu saya bisa pula mengajukan beberapa hal yang terus dikembangkan. Begitu Bu Dewi. Iya, berarti dari ketiga kompetensi itu sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu Dewi. Dari catatan hasil observasi saya juga memang sudah melihat bahwasanya proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Mulai dari menyepakati tujuan, di mana di sini Bu Dewi sebagai coach itu sudah menyampaikan di sini, baik dari coaching-nya itu sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian pada tahap selanjutnya, identifikasi juga sudah memetakan situasi, kemudian juga mengembangkan alternatif rencana dan sampai pada akhirnya mengambil kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kemudian saya juga sudah melihat bagaimana Bu Dewi di sini sebagai coach itu sudah berusaha hadir secara penuh, menjadi pendengar yang aktif dan juga berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi yang ada pada coachee, sehingga coachee akhirnya juga mampu menemukan sendiri solusinya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Dewi,
kompetensi apa yang ingin Bu Dewi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Iya Bu Dewi, mungkin dari semua kompetensi ini masih akan ingin saya kembangkan karena memang alur coaching melalui alur Tirta ini merupakan sesuatu yang cukup baru juga bagi saya. Namun saya ingin juga ini mengembangkannya mulai dari hadir secara penuh, bagaimana saya bisa fokus itu kepada si coach, kemudian juga sebagai pendengar aktif, karena sebagai pendengar aktif itu bukanlah sesuatu yang mudah ya, karena kita ada perasaan bagaimana kita harus fokus mendengarkan, dan juga saya juga harus mengembangkan dalam hal bagaimana bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berbobot sehingga apa yang ditanyakan itu benar-benar bisa mengeluarkan apa yang menjadi potensi dari si coach itu untuk dia sendiri yang mengeluarkan solusi dari masalah yang dia miliki. Mungkin begitu Bu Dewi. Ya, benar sekali ya Bu Dewi. Mungkin dengan latihan rutin, mudah-mudahan saja semua kompetensi yang sudah Ibu Dewi miliki ini bisa semakin berkembang dengan baik. Baik, terima kasih Bu Dewi. Alhamdulillah proses coaching kita hari ini sudah selesai. Saya tutup kegiatan kita kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah sekali ya, ibu-ibu hebat di sini semuanya. Ibu Dewi Yulianti, Ibu Dewi Suharni, Ibu Weli sudah mempraktekkan coaching ya dengan sangat baik dan menggunakan alur Tirta. Baik, demikianlah praktek coaching kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dewi Suharni dan Ibu Dona. Selamat siang Bu. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi pada hari ini. Baiklah ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan percakapan coaching. Saya sebagai moderator, di mana pada kegiatan coaching kita kali ini itu akan diperankan oleh Ibu Dewi Suharni sebagai coach, kemudian Ibu Dewi Yulianti sebagai coachee, dan Ibu Dona Gumalasari sebagai pengamat. Baiklah ibu-ibu, mungkin kita bisa mulai saja percakapan coachingnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Waalaikumsalam Bu Dona. Selamat siang Bu Dewi. Siang juga Bu Dona. Sudah makan siang Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Bu Dona gimana? Alhamdulillah sudah tadi Bu. Ya. Baik Bu Dewi, sebelum kita melakukan praktek coaching nih, terlebih dahulu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu untuk rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini. Kita mengacu pada alur Tirta ya Bu Dewi. Iya Bu Dona. Jadi diharapkan nanti ketika proses coaching terlihat menggunakan alur Tirta ya Bu Dewi ya. Iya baik Bu Dona. Kemudian sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu Dewi selaku coachnya. Iya baik Bu Dona. Tapi Ibu Dewi santai aja ya Bu ya, tertekan ya Bu ya. Enggak, insya Allah tidak tertekan Bu Dona. Iya.
Kira-kira nih Bu Dewi, kompetensi apa yang ingin Ibu Dewi kembangkan dalam coaching ini, Bu? Ya baiklah Bu Dona, dalam kegiatan coaching kita kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya itu ada 3 ya Bu Dona, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Pada kehadiran penuh ini saya akan berusaha menghadirkan diri secara penuh, terfokus kepada, coachee saya. Kemudian juga saya akan mendengarkan, apa saja yang disampaikan, permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coachee, dan juga saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coachee ini sehingga nantinya, coachee ini bisa lebih terbuka gitu Bu Dona. Ya, luar biasa sekali Bu Dewi ya. Jadi dalam praktek coaching ini Bu Dewi ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu. Iya Yang Bu Dona. pertama yaitu kompetensi kehadiran penuhnya, bagaimana Bu Dewi bisa hadir secara penuh ya pada kegiatan ini. Kemudian juga ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Kemudian yang selanjutnya juga mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ibu Dewi, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana ya yang secara spesifik ingin diobservasi Bu Dewi? Kalau dari segi kompetensi yang secara spesifik, ingin diobservasi, itu saya ingin, pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu Dona. Jadi di sini, bagaimana cara kita sebagai coach, itu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga nantinya coachee ini, eee, mau lebih terbuka kepada kita sebagai coach, dan juga, di sini, kita bisa menemukan kata kunci dari permasalahan yang ada. Wah, luar biasa sekali Bu Dewi ya. Jadi ingin fokusnya atau spesifiknya kepada kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu Dewi masih bersedia menjawab Bu Dewi? Masih Bu Dona. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Dewi? Ya, baik Bu Dona. Jadi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan di sini adalah saya ingin coachee bisa menemukan sendiri, rencana aksi dan solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi mereka bisa menggali sendiri apa yang ada dalam dirinya, permasalahan yang ada, kemudian bisa menentukan sendiri apa tindakan yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Bu Dewi ya. Bu Dewi ingin indikator ketercapaiannya itu dari tujuan pengembangan yang diinginkan adalah bisa menemukan rencana aksi dan solusi dari masalah yang coachee hadapi sendiri. Iya Bu Dona. Saya lihat Ibu Dewi sudah sangat tidak sabar nih ya Bu Dewi untuk memulai coachingnya ya. Iya, insya Allah Bu Dona, apalagi melihat wajah Bu Dona yang bersemangat juga tambah bersemangat saya melakukan coaching hari ini. Iya Ibu Dewi ya, alhamdulillah ya Bu. Baik, kita mulai saja ya Bu Dewi percakapan coaching-nya pada siang ini. Iya Bu Dona. Ya, waktunya dipersilakan untuk Bu Dewi dan coaching-nya. Silakan. Terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Dewi sendiri bagaimana? Apa kabarnya? Ya, kalau kabarnya dibilang baik ya lumayan. Tapi kayaknya sekarang lagi agak kurang ya gitu Bu. Kurang baik-baik saja gitu. Loh, kenapa Bu? Memang sih beberapa hari ini saya perhatikan Bu Dewi itu agak terlihat murung, tidak seceria seperti biasanya. Kira-kira ada apa nih Bu?
Nah, itu dia Bu Dewi. Kira-kira Bu Dewi apa ada waktunya sekarang? Ya, kebetulan sekali sekarang saya lagi free, anak-anak juga sedang belajar PJOK, jadi insya Allah saya ada waktu kosong 1 jam ke depan. Nah, gitu ya Bu. Kalau ada waktu ya saya mau curhat sedikit ini Bu. Kebetulan siswa saya juga lagi pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Cuma ini makan waktu juga sedikit ya Bu ya. Iya Nggak ya, apa-apa. nggak masalah Bu, tidak apa-apa, silakan saja. Iya Bu. Begini Jadi, ya Bu. apa nih Bu yang bisa saya bantu? Eh, Gimana ya Bu ya? Nggak Saya usah bingung juga. sungkan, nggak usah sungkan Bingung. Bu, kita kan juga biasanya sudah sering curhat-curhat juga. Jadi, biasa saja, santai saja. Iya, iya. Begini ya Bu ya, saya juga bingung juga mulainya dari mana ini. Nah, Hmm, kalau gitu coba sekarang Bu Dewi ceritakan, apa yang Ibu Dewi rasakan sekarang ini? ya begini ya Bu ya. Saya itu bingung ini Bu. Kan kita nih udah pelajarannya sudah berlangsung sudah dari awal semester ini kan sudah jalan sebulan ini ya Bu ya. Iya ya. Tapi dari pembelajaran saya ini ada satu orang siswa ini yang belum pernah saya temui ini Bu, belum pernah Mmm, saya lihat wajahnya, saya juga nggak tahu. Jadi sejak awal semester eee, belum pernah saya menemui seperti apa rupa anaknya gitu, karena dia di awalnya eee, belum pernah masuk ke pembelajaran saya sepertinya gitu Bu. jadi dari awal belum pernah masuk ya Bu? Lalu gimana nih Bu Dewi, coba ceritakan lebih lanjut? Nah, kan saya nih, udah tanya-tanya gini ya, Bu, ya, ke guru kelasnya sebelumnya, karena saya kan juga menerapkan pembelajaran ini kan saya, kenali dulu gitu kan, memetakan kebutuhan murid dan, karena saya juga butuh mengetahui, jadi saya tanya ini ke guru kelas sebelumnya, eee, bagaimana anak ini sebelumnya di kelas karena saya di kelas 3 gimana, karena saya ingin tahu lebih lanjut. Nah, rupanya ketika saya tanyakan, beliau yang ibu guru kelas 3 memang bilang bahwa sebelumnya anak ini juga sering tidak masuk sekolah, Bu, karena dia Mmm. tinggalnya di luar kota. Begitu, Bu. Oh, jadi memang karena dia tinggal di luar kota, jadi sering tidak masuk sekolah. Nah, jadi menurut Bu Dewi nih, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa kira-kira? Ya, saya sebenarnya ingin curhat aja sama Bu Dewi gitu kan supaya saya juga bisa mencarikan solusi yang tepat ini dari permasalahan saya terkait dengan siswa saya ini, Bu. Ya Bu, insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Bu Dewi hadapi ya. Iya, Bu. Terus terang, Bu, saya kepikiran terus ini, Bu, sama satu siswa ini. Kenapa? Karena saya belum pernah menemui dia dari awal gitu, Bu, dari Mhm. awal semester gitu. Ya, kalau seperti itu, menurut Bu Dewi nih, apa hambatan yang membuat anak tersebut tidak masuk sekolah? Jadi begini ya, Bu, ya, siswa saya ini kan orang tuanya tinggal di luar kota. Jadi dari awal semester, kan dia ini sudah 1 bulan tidak masuk itu, Bu. Kemarin itu ada salah seorang temannya yang nggak sengaja bertemu itu di dekat-dekat sini juga katanya. Lalu ketika ditanyakan, dia bilang kalau dia ini tidak masuk sekolah karena tidak ada yang mengantarkan dia baik pergi ke sekolah ataupun jemput lagi karena tinggalnya kan jauh.
Lalu kemudian temannya itu bertanya lagi, kenapa dia nggak masuk-masuk. Lalu yang siswa saya ini beralasan ini Bu, ada yang karena kenduri sehingga dalam seminggu dia nggak masuk gitu kan. Kemudian ada lagi dia itu sakit dan kata temannya itu banyak lagi alasan yang sudah diberikan. Nah, tapi kan kita tahu kalau misalnya murid nggak masuk-masuk ini kan akibatnya banyak ini pembelajaran yang tinggal gitu, apalagi 1 bulan itu rasanya sudah jauh itu pembelajarannya. Apalagi ini saya dengar lagi di guru kelas 3-nya bahwa si anak ini masih kemampuan baca tulisnya masih belum maksimal ini Bu. Karena di kelas sebelumnya dia banyak yang belum tuntas, sehingga karena kemarin kondisi pandemik ya Bu ya, sehingga dia ini terpaksa naik kelas karena waktu kemarin itu kan semua siswa ini harus dinaikkan begitu Bu, karena pembelajaran juga kurang maksimal. Jadi begitu Bu Dewi. Sayang sekali ya Bu Dewi ya, jadi kita ini termasuk salah satu korban pandemi COVID kemarin. Yang sudah Bu Dewi sampaikan tadi, dia masih belum, masih banyak, pelajaran-pelajaran itu yang tidak tuntas. Kemudian ditambah lagi dengan seringnya absen. Nah, kalau seperti ini, kira-kira bagaimana pendapat Bu Dewi? Ya, sebenarnya Bu ya, sebelumnya ini saya juga sudah berusaha ini menghubungi orang tuanya. Namun belum berhasil lagi Bu. Karena dari beberapa nomor telepon yang sebelumnya pernah dituliskannya waktu pendaftaran sekolah dulu itu tidak ada yang bisa dihubungi satupun. Dan ibu kepala sekolah juga sudah menyuruh nih untuk mengirimkan surat ke orang tuanya. Namun masih belum sampai juga karena nggak tahu itu Bu mau dihubungi kemana karena kabarnya kan keluarganya ini kan sudah lama tinggal di luar kota. Sehingga anak ini juga menjadi nggak semangat, dia malas mungkin karena jauh bolak-balik gitu kan Bu. Dan orang tuanya pun nggak ada pula memberikan alasan atau apa ke saya sehingga ini menjadi lose contact kita dengan keluarganya begitu Bu. Ya, kalau dari yang Ibu sampaikan tadi kan kita, seperti kehilangan kontak ya dengan keluarganya, jadi kita tidak bisa menghubungi dia untuk menanyakan kabarnya kenapa dia tidak hadir. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira bagaimana Bu Dewi mengatasi masalah ini? Ya, saya mau nggak mau ya harus berusaha itu Bu mencari tahu bagaimana cara menemui orang tuanya lagi untuk membicarakan hal ini karena kita tahu bahwa kalau anak ini nggak masuk-masuk sekolah tentu dia akan ketinggalan pelajarannya nantinya Bu Dewi. Ya, bagus sekali Bu usahanya, usaha yang baik ya. Selanjutnya bagaimana tindakan yang akan Bu Dewi lakukan kalau nanti seandainya Bu Dewi berhasil menghubungi orang tuanya, kemudian, melakukan pembicaraan dengan orang tuanya terkait permasalahan anak ini? Kira-kira apa tindak lanjut yang akan Bu Dewi lakukan? Ya Bu, mungkin saya akan mencari tahu terlebih dahulu ya Bu ya bagaimana cara menemui orang tuanya. Lalu karena saya juga ada mendengar kabar bahwa keluarga jauhnya ada yang tinggal di dekat sekolah. Namun nanti tentu saja setelah saya bertemu gitu dengan orang tuanya nanti saya akan membicarakan hal ini karena ini terkait dengan perkembangan si anak sendiri karena kita tahu murid-murid kita ini kan wajib belajarnya sampai 12 tahun ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali Bu Dewi. Nah, di sini, kira-kira ada ndak pihak-pihak terkait mungkin yang bisa Bu Dewi libatkan untuk membantu Bu Dewi mewujudkan tujuan tersebut? Mungkin saya akan
mencari jalannya terlebih dahulu ini saya akan menghubungi lagi murid-murid saya yang pernah bertemu gitu kan, untuk menelusuri di mana dia bertemu, atau misalnya ada keluarga dekatnya di sini. Karena itu kan mereka ini kan ada yang katanya sudah beberapa kali itu berpapasan dengan anak ini. Berarti kan dia masih ada datang ke kota ini, tidak hanya di rumahnya, di kota, di tempat rumahnya. Mungkin juga saya akan berkolaborasi gini dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, karena dengan kolaborasi ini nanti saya akan lebih mendapatkan informasinya, akan lebih banyak dapat informasinya. Dan juga karena saya ini di komplek, sekolahnya di komplek, mungkin ada juga guru-guru atau siswa lain itu yang mengetahui keberadaan anak ini. Mungkin begitu, Bu Dewi. Iya, bagus sekali Bu Dewi. Jadi sepertinya di sini Bu Dewi sudah menemukan ya solusi untuk mengatasi bagaimana supaya anak kita ini bisa kembali bersekolah. Jadi memang dalam pembelajaran itu kita memang harus bisa membangun kolaborasi dengan semua pihak ya Bu Dewi ya, supaya apa yang kita cita-citakan untuk anak didik kita itu bisa tercapai. Iya Bu Dewi, terima kasih banyak ini sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya jadi tahu ya apa yang langkah awal yang harus saya lakukan gitu kan, karena kasihan juga untuk anak saya ini ya Bu Dewi ya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Saya yakin Bu Dewi pasti bisa, karena saya tahu Bu Dewi itu seorang guru yang hebat. Semangat ya Bu Dewi ya. Makasih Bu Dewi. Saya lega jadinya. Terima kasih banyak atas Iya, percakapannya yang sama-sama menarik. Bu Dewi. Saya juga merasa senang karena kita juga bisa saling curhat gitu untuk menemukan solusi dari permasalahan anak didik kita. Iya Bu Dewi, sama-sama Bu Dewi. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya tidak terdengar Bu Dona. Iya, sorry ya Bu Dewi tadi memang sengaja di unmute tadi. Iya, ya karena saya lihat mulut Bu Dona sudah bergerak-gerak tapi suaranya tidak terdengar gitu. Iya Bu Dewi, Ibu Dewi dan Ibu Weli. Alhamdulillah ya Ibu Dewi Suwarni, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan sudah selesai tadi ya Bu ya. Tadi berdasarkan pengamatan saya sudah lakukan catatan sedikit. Saya sudah melihat Ibu Dewi itu melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Namun pada kegiatan ini, kegiatan pasca observasi ini, ada lagi nih Bu Dewi yang mau saya tanyakan kepada Ibu Dewi gitu. Oh iya, silakan saja Bu Dona. Iya. Oke, kira-kira apa yang sudah Ibu Dewi lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Dewi inginkan, Ibu? Iya Bu Dona, baik Bu Dona. Jadi dalam proses coaching tadi, yang sudah saya lakukan itu, saya sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi-kompetensi yang diharapkan sesuai dengan prinsip coaching, dengan alur tirta ini ya Bu Dona, di mana saya sudah berusaha untuk menghadirkan diri secara penuh, kemudian mendengarkan coachee dengan aktif, dan saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga potensi dari coachee ini dapat dikembangkan dengan maksimal. Begitu Bu Dona. Iya, Bu Dewi. Tadi saya juga sudah mencatat. Berarti ketiga kompetensi yang sudah dilaksanakan dengan baik ya Bu Dewi ya. Iya Bu Dona.
baik dari catatan hasil observasi saya memang sudah terlihat seperti itu, Bu. Proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, mulai dari menyepakati tujuan, kemudian Ibu Dewi juga sudah memetakan situasi, kemudian juga mengembangkan alternatif rencana, sampai akhirnya Ibu Dewi juga membuat kesimpulan dan melakukan rencana tindak lanjutnya. Kemudian saya juga melihat ini bagaimana Ibu Dewi sebagai coach yang baik berusaha hadir secara penuh. Kemudian Ibu Dewi juga berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot ya Bu Dewi ya. Iya, Bu Dona. Ya, sehingga Ibu Dewi ini dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Baik Bu Dewi, itu untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu Dewi kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Dewi lakukan? Ya Bu Dona, jadi dari yang sudah dipraktekkan tadi itu kalau menurut saya pribadi ya Bu Dona, rasanya semua kompetensi yang ada itu masih sangat ingin saya kembangkan, mulai dari hadir secara penuh, di mana kita tidak, terganggu dengan, kondisi-kondisi yang ada di sekitar lingkungan kita, kemudian kita juga bisa menjadi pendengar yang aktif, tanpa melakukan judgement, kepada coach ini. Kemudian juga, kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga, coach ini semakin terbuka terhadap permasalahannya, begitu Bu Dona. Iya, luar biasa sekali Bu Dewi ya. Mungkin dengan latihan secara rutin ya, mudah-mudahan semua kompetensi yang Ibu Dewi ingin kembangkan itu semakin berkembang dengan baik ya Bu Dewi ya. Iya, benar sekali Bu Dona, karena jujur saja, coaching dengan alur Tirta ini kan masih baru bagi kita ya Bu Dona. Jadi, memang harus banyak latihan, harus banyak penerapannya sehingga kompetensi itu, semakin baik kita miliki, begitu Bu Dona. Iya, luar biasa sekali Bu Dewi ya. Tiada kata lain selain luar biasa, Masya Allah. Proses coaching yang Ibu Dewi lakukan bersama coach tadi sangat menginspirasi. Dan demikian Ibu Dewi, kita telah sampai pada akhir dari proses coaching kita pada hari ini. Iya Ya, Bu Dona. iya. Oke, kita akhiri saja Bu Dewi. Iya baik Bu Dona. Iya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi Bu Dona. wabarakatuh. Iya. Kita kembalikan kepada Ibu moderator. Mungkin seperti kata Ibu Dona tadi ya, wah luar biasa sekali gitu ya para ibu guru hebat kita sudah melakukan coaching. Alhamdulillah proses coaching kita pada kesempatan ini sudah berjalan dengan sangat lancar sekali ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan kita bersama. Saya selaku moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan. Demikian saja saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.